Ya, Bu. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai landasan historis pendidikan dan implikasinya pada pembelajaran penjas. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Wildan Ramadhani dan teman saya Maximus Gana Gana. akan mempresentasikan mengenai landasan historis pendidikan dan implikasinya dalam pembelajaran menjas. Yang pertama akan disampaikan oleh Mas Maximus. Silakan Mas Maximus. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang pertama, pokok bahasan, pengertian sejarah pendidikan dunia, sejarah pendidikan Indonesia, sejarah pendidikan jasmani di Indonesia, landasan historis pembelajaran penjas, implikasi dalam pembelajaran penjas. Pengertian landasan. Landasan sama dengan alas atau dasar atau tumpuan atau fondasi. Landasan adalah alas atau dasar pijakan dari sesuatu hal, suatu titik, tumpu, atau titik tolak dari suatu hal, atau suatu fondasi tempat berdirinya sesuatu hal. Yang kedua, pengertian historis. Sejarah historis adalah suatu keadaan atau kejadian pada masa lampau di mana adanya peristiwa yang menjadi sebuah acuan untuk mengembangkan suatu kegiatan atau kebijakan pada saat ini. Pengertian pendidikan, sebuah proses yang arif dan terencana dan berkesinambungan guna mendorong atau memotivasikan peserta didik dalam mengembangkan potensi anak. Yang keempat, pengertian penjas, pendidikan melalui aktivitas jasmani yang melibatkan otot-otot besar dan kecil dalam rangka mencapai tujuan pertumbuhan dan perkembangan. Sejarah pendidikan dunia zaman realisme. Realisme menghendaki pikiran dan praktis. Sejarah pendidikan dunia zaman rasionalisme. Aliran ini memberikan kekuasaan pada manusia untuk berpikir sendiri dan bertindak untuk dirinya. Karena itu, perhatian sangat diperlukan pengetahuan sendiri dan bertindak untuk dirinya. Zaman naturalisme menyatakan bahwa manusia didorong oleh kebutuhan dapat menemukan jalan kebenaran di dalam dirinya sendiri. Sesaman developmentalisme, aliran ini memandang pendidikan sebagai suatu proses perkembangan jiwa, sehingga aliran ini sering disebut gerakan psikologis dalam pendidikan. Yang berikut, zaman nasionalisme menjaga, memperkuat, dan mempertinggi kedudukan negara. Yang berikut, zaman liberalisme, individualisme, positivisme, bahwa pendidikan adalah alat untuk memperkuat kedudukan pengusaha atau pemerintah yang dipelopori dalam bidang ekonomi. Yang berikut, sejarah pendidikan dunia zaman sosialisme. Menurut aliran ini, masyarakat memiliki arti yang lebih penting daripada individu. Yang selanjutnya, zaman sejarah pendidikan Indonesia, zaman pengaruh Hindu dan Buddha. Pada zaman ini, tujuan agama kedua tersebut adalah menyebarkan pembinaan kehidupan beragama Hindu dan Buddha. Yang selanjutnya, zaman pengaruh Islam. Pada zaman pengaruh Islam ini adalah pengaruh Islam tradisional, di mana pada zaman ini tidak diselenggarakan secara terpusat, tetapi melalui perorangan, atau biasa kita sebut itu kalau di Jawa Wali Songo.
Yang ketiga, zaman pengaruh Nasrani. Pada zaman Nasrani ini, pengaruh Kristen dibawa oleh orang-orang Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman dengan tujuan mencari rempah-rempah. Yang selanjutnya, zaman kolonial Belanda. Pada zaman kolonial Belanda ini, sistem pendidikannya masih menyangkut untuk kepentingan Belanda. Jadi pada zaman ini untuk kepentingan Belanda, yaitu bahwa anak-anak Indonesia dikerjakan dengan upah yang rendah. Pada zaman kolonial Jepang terjadi banyak angka buta huruf itu meningkat. Jadi banyak anak-anak itu tidak bisa membaca. Namun pada zaman ini pemberantasan buta huruf yang diperoleh oleh Putra itu menghapus dualisme pendidikan yang dilakukan oleh Belanda. Yang kemudian zaman kemerdekaan. Pada zaman ini tujuan pendidikan belum dirumuskan dalam suatu undang-undang yang mengatur zaman pendidikan. Yang kemudian zaman Orde Lama. Zaman Orde Lama ini pendidikan dapat membangun bangsa agar mandiri sehingga dapat menyelesaikan revolusinya baik di dalam maupun di luar. Selanjutnya zaman Orde Baru. Pada zaman Orde Baru ini pendidikan dikoreksi dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Orde Lama. Dan pendidikan agama itu sudah menjadi mata pelajaran dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Kemudian zaman reformasi. Pada zaman reformasi dibentuk undang-undang pendidikan untuk mengubah sistem sentralisasi menjadi desentralisasi. Silakan Maximus untuk melanjutkan. Sejarah penjas dunia zaman primitif. Aktivitas fisik rupanya merupakan bagian kehidupan semua. Evolusi manusia diawali dengan gerakan dan perkembangan Homo sapiens. Bahwa aktivitas fisik manusia primitif berkaitan dengan mempertahankan hidup, mencari makan, sedangkan tempat berteduh dan perlindungan dari keganasan lingkungan serta kelanjutan perkembangan suku. Berikut zaman kuno. Itu yang pertama, Mesir. Latihan senam dalam gulat, menghormati dewa-dewa gulat. Zaman kuno. Yang kedua, Yunani kuno. Permainan anak-anak bidang studi olahraga, senam atau palestra. Guru yang ahli dalam berbagai olahraga, latihan jasmani, kemiliteran. Yang ketiga, pekan olahraga atau Panhellenic. Olimpia Pingtian Namean Istimian. Yang Asia, itu yang pertama Jepang, program pendidikan jasmani setelah Perang Dunia Kedua, pendidikan jasmani dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Yang kedua Cina, senam dan permainan diperkenalkan oleh para misionaris dan persekutuan muda Kristen pada tahun 1929 diwajibkan program penjas. Yang selanjutnya sejarah penjas di Indonesia. Pada zaman kerajaan, olahraga atau latihan jasmani pada zaman ini sudah ada kegiatan-kegiatan untuk rekreasi dan usaha pembinaan jasmani. Kemudian pada zaman penjajahan Belanda, sekolah senam dan sport militer di Bandung sudah dibangun pada tahun 1922. Kemudian lembaga bagi guru pendidikan jasmani. Kemudian dibentuk ILO, Akademis Institute for Lisamelicke Fighting di Surabaya. Kemudian pada zaman penjajahan Jepang, pelatihan pemuda-pemuda Indonesia pada kemiliteran dan olahraga tradisional Jepang seperti sumo, kendo, judo, karate. Pada zaman ini Taisho diajarkan di sekolah-sekolah dengan diiringi gamelan. Yang kemudian zaman kemerdekaan, pada zaman ini tugas Kementerian Pendidikan dan Pengajaran bertugas untuk yang pertama menjalankan latihan-latihan jasmani untuk masuk angkatan perang, dan yang kedua mengusahakan rehabilitas mental bangsa Indonesia. Silakan Maximus dilanjut. Siapa? Apa Bu? Mana Bu? 9 Al-Quran siapa? Enggak tahu Bu. Bu Sisa.
landasan, kemudian landasan historis pembelajaran Bunjas. Pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan melalui berbagai aktivitas jasmani fisik yang bertujuan untuk mengembangkan individu secara organik, neuromuskuler, intelektual, dan emosional. Pendidikan jasmani sebagai upaya untuk mengubah perilaku individu melalui aktivitas jasmani. Pendidikan jasmani berbeda dengan mata pelajaran lain yang membedakannya dengan alat yang digunakan, yaitu insan manusia yang bergerak secara sadar. Kemudian implikasi pada pembelajaran Bunjas. Proses berpikir filosofis dapat memunculkan dan mengembangkan pemikiran baru sebagai acuan atau pedoman dalam menjalankan dan menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam program pendidikan jasmani dan olahraga. Pendidikan jasmani dan olahraga dipengaruhi oleh beberapa aliran filsafat seperti filsafat idealisme, realisme, naturalisme, eksternalisme, humanisme. Pelaksanaan pendidikan jasmani dan olahraga pada filsafat tradisional cenderung bersifat pada user-centered. Perkembangan pendidikan jasmani dan kesehatan juga dipengaruhi oleh sejarah dan peleburan di antara bidang yang lainnya, sehingga pendidikan jasmani dan kesehatan menjadi bidang ilmu yang mapan sampai sekarang. Baik, itu sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Teman-teman bisa, kalau ada pertanyaan, bisa ditanyakan pada kolom diskusi. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya Muhammad Udin Ramadhani dan Maximus Gana undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.